yang masuk sorga. Itu jelas penafsirannya. Kalau umat Kristen pasti masuk neraka. Saya tunjukkan kepada Anda. Matius 5. Bahkan teman-teman, kalau di dalam Islam, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang baru terlahir ke dunia ini adalah dalam keadaan fitrah. Kalau bayi meninggal dunia masuk sorga. Tapi kalau Kristen, bayi Kristen itu masuk neraka loh teman-teman. Dalilnya Markus 16 ayat ke-16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya dan tidak dibaptis tidak akan diselamatkan. Inilah kejamnya ajaran Kristen. Bayi yang tidak ngerti apa-apa, dia masuk neraka gegara dia belum dibaptis. Benar kan? Sampai Anda sampai jempol loh ke saya. Memang tidak ada keselamatan di dalam Kristen. Markus 16 ayat ke-16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya dan tidak dibaptis, dia tidak akan diselamatkan. Pertanyaan saya kepada Anda, bagaimana nasib bayi Kristen yang tidak dibaptis kemudian dia meninggal dunia? Bagaimana keadaan keselamatannya? Apakah masih ada jaminan keselamatan bagi bayi Kristen yang meninggal dunia sebelum dibaptis dan sebelum percaya? Mana ada anak kecil percaya? Mana ada bayi belum punya akal dia berbicara, berkata? Belum ada. Bagaimana? Kalau dalam Islam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dari tadi saya berdiskusi, tidak pernah ada satupun ayat bahwa di dalam Kristen ada jaminan keselamatan. Matius 5:20 tidak dijawab. Galatia 5 ayat 19 tidak dijawab. Coba Anda jelaskan kepada saya. Sekarang saya tanya kepada Anda. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekarang saya tanya kepada Anda, tolong dijawab, bagaimana nasib orang Kristen kalau tidak beragama, yang agamanya tidak lebih benar dari agama Yahudi? Lantas apa agama yang lebih benar dari agama Yahudi? Kalau Anda tadi menafsirkan hadis itu tadi sudah saya jelaskan, tidak usah saya berulang kali menjelaskan. Orang yang nonton, orang yang menyimak juga akan tahu apa yang saya jawab. Saya ulangi pertanyaan saya, bagaimana ada jaminan keselamatan dalam Kristen ketika bayi Kristen belum dibaptis dan belum percaya, dia tidak akan masuk surga? Tunjukkan kalau bayi Kristen yang meninggal dunia masuk surga, dalilnya di mana? Satu. Yang kedua, bagaimana? Terima kasih Andi Nero, makasih semuanya. Jadi saya ulangi pertanyaannya pelan-pelan. Pertama, Pak Bom Bom, ternyata di dalam Kristen ini tidak pernah menjamin keselamatan. Yang pertama, saya tanya kepada Pak Bom Bom, di mana dalilnya bayi Kristen yang meninggal dunia itu masuk ke dalam kerajaan sorga sebelum mereka dibaptis dan percaya? Karena syarat masuk sorga yaitu Markus 16 ayat ke-16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yang kedua, Matius 5:20. Bagaimana nasib orang Kristen yang tidak beragama lebih benar dari Yahudi itu masuk neraka? Lantas apa agama yang lebih benar dari agama Yahudi? Sertakan dalil, ayat, silakan. Tolong dijawab ya. Jangan mewek, jangan kabur. Ini kita baru mulai debat nih. Tadi cuma mainan doang. Tolong dijawab. Tidak ada jaminan keselamatan dalam Kristen. Bayi saja masuk neraka kalau dia belum dibaptis. Udah diam ya. Justru Oke, giliran saya dong, kok padam dong, giliran saya dong. Ya, jangan kejang-kejang Nandar. Iya, waktunya sabar. Ya, kok bikin waktu dulu, bikin. Oke. Saya pikir justru tidak ada jaminan keselamatan di Islam, Nandar. Dari tadi kau muter-muter saja terus, kau nggak bisa jelaskan, kau tidak bisa tunjukkan data. Tidak ada data kepastian, hanya mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan. Nah, sekarang saya kasih lihat kau ya. Nah, ini nih. Orang Kristen waktu perkawinan, nih kau lihat ini. Suami istri dikasih kawin ya. Kau lihat ini Nandar ya. Aku berkata kepadamu, nih. Perhatikan Nandar.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat, ini ikat ini, di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan dilepaskan di surga. Orang Kristen diikat perkawinan. Perkawinan, namanya orang Kristen ya, diikat perkawinan, berarti ada perkawinan kudus. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab ini, di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah. Kristen, ya kenapa di kamu? Orang Kristen dinikahkan, di situ ada pendeta, ada evangelis, ada penatua, ada jemaat. Diikat, apa yang terikat di bumi terikat. Jelas pernikahan itu orang tuanya sudah dibaptis, orang perkawinannya kudus, jelas anaknya sudah kudus, tidak ada masalah. Contoh, ini contoh nih. Nih Raja Daud ya, di Daud ini. Di dalam 2 Samuel, perhatikan di sini. 2 Samuel 12 ya, 2 Samuel 12 ayat 23. Nih. Nandar kau lihat ini. Daud berkata begini, kau lihat ini Daud ini anaknya meninggal ya, lihat. Tetapi sekarang ia sudah mati, anaknya mati nih. Anaknya sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku akan pergi, Daud akan pergi kepadanya, ke anaknya yang mati. Tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Saya tanya kau, Daud masuk neraka atau masuk surga? Jelas Daud masuk surga. Kalau Daud masuk surga, dia akan pergi ke anaknya, pasti anaknya masuk surga. Otakmu harus pintar, Nandar. Daud berkata, saya akan pergi. Daud ada di surga. Sekarang kau bilang Daud ada di neraka. Nggak mungkin, karena Daud akan pergi ke anaknya. Daud berkata, jelas orang tua yang sudah dikasih kawin ya, Nandar ya. Orang tua sudah dikasih kawin, itu sudah perkawinan kudus, sudah jelas-jelas ini Nandar ya. Ini tadi ayatnya, jelas orang Kristen yang menikah, jelas anaknya meninggal pasti masuk surga. Ini ayatnya, apa yang terikat di bumi terikat di surga. Sudah dipernikahkan kudus, perkawinan kudus ya, bukan perkawinan di luar kudus nih. Makanya orang Kristen dianjurkan kawin 1 kali, tidak kawin 2 kali, 2 kali, 3 kali. Ada namanya perkawinan kudus nih, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam ini Nandar ini, pengudusan dan penghormatan. Kalau perkawinan di luar Kristen ini bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Di Kristen kalau orang kawin lebih daripada 1, orang tidak mengenal Allah. Kita kawin 1 istri, jelas anak kita menjadi kudus karena perkawinan kudus. Jadi anak pun kalau belum dibaptis pasti masuk surga karena perkawinan kudus. Itu jawabannya, terserah kau ya Nandar ya. Jadi Nandar, kau belum jelaskan sama saya di mana ada kepastian pasti nih Yesus ini. Kau lihat ini pasti nih Yesus berkata nih Yohanes 10 ayat 28. Ini kepastian nih Yesus berkata nih, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Kata binasa ini mati selamanya, sampai selama-lamanya, dan seorang tidak pun akan merebut mereka dari tanganku. Nih jaminan ini Nandar. Kau lihat ini Nandar, Yohanes 8 ayat 32 sampai 36 ini nih. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu hanya di Yesus ya. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kau jawab baca sini terus sampai ke bawah. Dia 36 ini. Ini jaminan Yesus orang Kristen. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Pengikut Yesus itu ini arti Kristen ini. Nih Nandar, nih Markus ini. Markus 9 ini nih Nandar, nih. Nandar nih, pengikut Yesus tuh ini Nandar nih, orang Kristen nih. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir oleh air pun karena kamu adalah pengikut Yesus ini nih. Orang Kristen artinya pengikut Kristus. Ia tidak akan kehilangan upahnya. Upahnya apa? Kita dimerdekakan. Yang setuju rumah katakan amin, haleluya. Nandar, kita dimerdekakan ya. Kita orang Kristen masuk surga. Kau tidak. Tunjukkan sama saya data di mana kalian orang Islam masuk surga. Bukan mudah-mudahan. Silakan. Mas Ewong, makasih. Makasih. Kalah bom nih. Andi Nero, makasih. Mas Ewong, makasih. Oke. Nanti lagi. Ayo Pak Bom. Oke. Kenapa sih nggak jujur? Terima. Diam. Pak Bom ini Protestan. Pak Bom, jangan membohongi kami.
Saya bertanya apa, menjelaskannya tentang perkawinan. Nanti kalau tema debatnya perkawinan Yesus, barulah Pak Bambang bahas itu. Ini yang dibahas apa jawabannya tentang poligami, tentang apa nih? Biarkan Meta IE yang lebih jujur. Saya tanya ke Meta IE ini. Kapan orang Kristen dibaptis dalam agama Kristen? Baptisan biasanya dilakukan pada usia bayi. Baptisan bayi dilakukan beberapa minggu atau bulan setelah kelahiran tradisi gereja Katolik dan Ortodok. Dewasa setelah mengalami pertobatan atau setelah memahami iman Kristen dengan baik. Ini tradisi Protestan. Yang saya tanya, bagaimana bayi yang baru procot, belum dibaptis dan dipercaya itu masuk surga? Karena di dalam Markus 16 ayat ke-16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya, tidak dibaptis akan dihukum. Lalu bagaimana keselamatan bagi bayi Kristen? Maksud saya bayi yang keluar dari rahim Kristen kemudian meninggal dunia. Kan banyak tuh kasus yang kayak gitu. Sedangkan di dalam tradisi Katolik maupun tradisi Ortodok baru beberapa bulan dibaptis. Kalau dewasa itu Protestan, garuk-garuk kepala, itu di dalam psikologis sudah tidak sanggup teman-teman. Kalau dalam Islam, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang lahir ke dunia, baik bayi Kristen, bayi Hindu, bayi Buddha, siapapun, bayi dari rahim siapapun, kalau dia baru procot meninggal dunia, auto sorga. Kenapa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tapi dalam ajaran Kristen, setiap bayi yang tidak percaya dan tidak dibaptis masuk neraka. Dari sini saja, kalau konsep dosa waris diterapkan, nggak adil. Satu. Kedua, saya tadi tanya, Bom, Elia dan Henok kenapa dia nggak mati? Padahal upah dosa adalah mati, upah dosa adalah maut. Nggak dijawab. Saya tanya Matius 5:20, ini masih ada ayatnya Pak Bom. Matius 5:20, saya tanya kepada Pak Bom, ini nggak dijawab loh, sama sekali nggak disentuh. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Artinya tidak ada jaminan keselamatan bagi para pengikut Yesus. Syaratnya keagamaannya harus lebih benar dari agama Yahudi. Apa agama yang lebih benar dari agama Yahudi? Saya tanya, nggak dijawab. Masalah bayi nggak dijawab, masalah Henok nggak dijawab, dosa wasal, siapa Yesus ngajarkan nggak dijawab. Kalau jaminan keselamatan di dalam Islam pasti Pak Bom nih. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti masuk surga, ilaman aba, kecuali yang enggak mau. Qalu ya Rasulullah, waman ya aba, siapa yang enggak mau itu ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallam, man atau ani dahulal jannah, siapa yang taat kepadaku masuk surga. Waman asoni pakod apa, siapa yang menolak, mereka lah yang gak masuk surga. Itu jelas Quran hadis Kristen. Saya tambahin nih biar Anda kapok nih. Jeder banget ini. Anda baca Galatia 5 ayat 19. Apa kata Rasul Paulus? Siapa yang melakukan keinginan daging, pesta pora, kemabukan, kemarahan, iri dengki, suka main wanita, minum keras, apa kata Rasul Paulus? Kalian tidak akan masuk surga. Pertanyaan saya, kalau orang Kristen mabuk-mabukan, mereka marah-marahan, iri dengki, kata Rasul Paulus tidak akan masuk surga. Begitu juga kata Yesus, Matius 5:20, apabila keagamaanmu tidak lebih benar dari agama Yahudi, apa agama lebih benar dari agama Yahudi? Nggak dijawab. Tolong dijawab, apa agamanya? Kata Rasul Paulus, kalau melakukan keinginan daging tidak akan masuk surga. Jadi jaminan keselamatan jadi mana? Ternyata Rasul Paulus mengatakan, yang melakukan keinginan roh itulah yang masuk surga. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Sekarang jawab pertanyaan saya. Bagaimana nasib orang Kristen yang melakukan keinginan daging dan dia mati dalam melakukan keinginan daging itu? Di mana jaminan keselamatan bagi mereka? Itu yang kedua. Yang pertama tolong dijawab. Apa agama yang lebih benar dari agama Yahudi yang menjadi syarat orang Kristen masuk surga? Jawab. Jangan sampai Anda nggak bisa jawab. Terbungkam Anda, terdiam Anda, sampai garuk-garuk kepala Anda. Udah, kok botol sekali nih. Udah lagi.
Cepat. Sama aja kau. Halo. Kalah, kasihan Bobo. Cepat, kau yang hancur. Sudahlah. Emang boye. Iya lah. Emang boye. Emang boye dadar. Terguncang dadar. Emang boye dadar. Dadar tidak bisa masuk surga dadar. Kau tidak jawab nabimu di mana, di surga atau di mana dadar? Tidak ada data dadar. Bertentang bukan apa, tapi di Al-Quran mengatakan dadar bahwa dosa ditanggung masing-masing. Kau tidak menjawab dari tadi. Di hadis jawabnya orang Yahudi. Kau tidak bisa menjawab ini. Apakah ini bersilang ngado bersilang? Kau tolong jawab itu. Kau tidak menjawab. Emang boye. Emang boye nadar ya. Kau tidak bisa menjawab. Terus saya sudah menjawab semua masalah perkawinan itu di Kristen Kudus. Saya sudah menjawab dalam 2 Samuel. Saya sudah, cuma kau yang nggak mudeng saya nadar ya. Jadi bagi saya mungkin ini diskusi kita yang terakhir. Saya pikir sudah cukup ya. Jadi Nandar minta maaf ya Nandar ya. Saya pikir Anda tidak bisa menjawab Nabi Muhammad ada di surga. Bagaimana Nabi Muhammad kau tidak tahu ada di surga? Kau tidak tunjukkan data. Bagaimana dia bisa membawa orang ke surga? Yesus berkata, aku turun dari surga. Daud minta kepada Yesus, sekiranya engkau mengirim seorang utusan dari sorga. Yesus datang dari sorga, datang menyelamatkan. Mazmur 57 ayat kedua hingga yang ketiga. Silakan kau buka Nandar. Mazmur 57. Daud berkata, kiranya engkau mengirim utusan dari sorga. Yesus tahu jalan ke sorga. Yesus sudah kembali ke sorga. Yesus berkata, aku turun dari sorga, aku datang menyelamatkan engkau. Kau tidak tunjukkan Nabi Muhammad ada di sorga, kau sudah hancur Nandar, berkeping-keping. Nandar, kau tidak menunjukkan data Nandar. Saya kira kau hanya bermulut saja. Tadi saya sudah jelaskan dalam Ibrani 11 ayat 5 bahwa Henok dan Elia berkenan kepada Allah ya. Jadi mereka jelas diangkat ke surga, sudah diangkat, oke? Dan kedua, kau tidak bisa menjawab pertanyaan saya itu Nandar. Saya pikir kau tidak bisa menjawab semua, dan saya sudah menjawab semua pertanyaanmu. Yesus tadi berkata kita adalah orang-orang yang merdeka. Kita sudah dimerdekakan, jelas ada jaminan. Yesus memberikan jaminan ya. Yesus sudah ada di sorga. 500 pasang mata melihat Yesus ke sorga. Daud berkata, Allah Israel, kiranya engkau mengirim utusan. Nandar, kau tidak bisa jawab. Nabi Muhammad lahir dulu, baru diutus. Yesus diutus dulu, baru dia lahir. Bagaimana Nandar? Kau berpikir Nandar, kalau kau mau pergi ke jalan di hutan, harus kau mengetahui orang yang dari hutan yang punya tempat untuk bawa kau ke dalam dan bawa kau keluar. Nabi Muhammad setelah lahir baru diutus. Kau tidak bisa jelaskan Nabi Muhammad ada di sorga. Yesus berkata, aku turun dari sorga, aku sudah kembali ke sorga. Yesus sudah ada di sorga. Datanya sudah lengkap. Tadi saya kasih tahu. Yohanes Mazmur 57 ayat yang kedua dan ketiga, Yohanes 6 ayat 38, Yohanes 8 ayat 23, 24. Kalau kamu tahu kamu dari bawah, aku dari atas. Jikalau kamu Nandar tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nandar, Yesus ada di sorga. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Akulah yang telah mati dan aku telah bangkit. Akulah memegang kunci kerjaan sorga. Nandar, keselamatan hanya dalam nama Yesus. Yesus adalah jalan dan kebenaran. Dialah sang firman itu Nandar. Bertobatlah Nandar. Kau tidak menunjukkan satu dalil pun bahwa kau akan masuk surga. Tidak ada sesuai dengan judul hari ini, keselamatan. Kau tidak ada jaminan. Kalian masih berdoa, Tuhan tunjukkan saya jalan yang lurus. Tuhan, di manakah saya berada? Kau tidak tunjukkan satu dalil keselamatan itu. Jelas kami di Kristen sudah menunjukkan ada keselamatan itu Nandar. Jadi saya pikir setelah ini kau penutup ya, kau jawab dulu saya punya ya. Kau tadi kan yang duluan, habis ini kau penutup. Ini kan saya sudah terakhir ini. Saya sudah menjawab, kau bertanya kan? Nah, ini kan kau yang duluan. Oke, habis ini kau penutup, habis itu saya penutup. Kita sudah, nanti kita diskusi lain waktu saja, karena saya pikir kau tidak bisa menunjukkan. Biarkanlah netizen yang menilai, bukan kita netizen ya. Netizen menilai dari Islam dan Kristen. Saya pikir kita hanya sebatas diskusi Nandar ya. Dan saya berpikir bahwa Nandar kau tidak bisa menjawab, oke? Dan kau tidak, kalau kau mau tunjukkan pertanyaan saya itu, oke? Kau tidak jawab. Jadi innalillahi Nandar ya, selamat berduka, telah tewas Nandar. Nandar telah tewas. Inilah Nandar. Nandar. Kau tidak bisa jawab Nandar. 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 Kenapa kau aja Nandar? Nandar. Nandar. Terima kasih Nandar. Kau tidak menjawab Nandar. Nandar. Kau telah tewas Nandar. Kenapa Nandar kau tewas? Betul.
keselamatanmu, Nadar. Nadar. Baik. Terima kasih banyak ya. Bapak mau habis ya. Baik, aku closing Bapak. Siap. Bapak makasih ya. Baik. Diterima Pak Bom waktunya. Pak Bom ini lari kemana-mana, tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Tidak ada satupun pertanyaan yang saya jawab, yang dia jawab ya. Baik. Masalah jaminan keselamatan dalam Islam tadi sudah berulang kali loh. Hadisnya, Al-Qur'annya, kullu ummati yadkhulunal jannah sudah saya sampaikan. Quran surat Al-Baqarah ayat 25 sudah saya sampaikan. Mangkana akhirul kalami la ilaha illallah dahwalal jannah sudah saya sampaikan. Masih bertanya di mana dalilnya? Loh, kok bisa? Sudah berulang kali loh, hampir 1 jam lebih loh. Saya sudah tunjukkan, masih bertanya di mana dalilnya. Justru saya yang bertanya, Anda tidak pernah menjawab dalil. Lukas 13:24, Yesus mengatakan orang pengikutnya sangat sedikit yang masuk surga. Nggak dijawab. Closing malah bertanya gini, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Bang Pak Bom, di dalam memahami Quran, saya sudah tadi katakan, kalau memahami Quran itu ada metode bil maksur. Memahami Quran dengan ayat Quran. Siapa jalan yang lurus itu? Baca Quran surat Yasin ayat 1-4. Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau termasuk di antara para rasul, ala siratim mustaqim, yang berada pada jalan yang lurus. Jadi Nabi Muhammad itulah jalan yang lurus. Ini ditanya apa, jawab apa? Teman-teman, saya simpulkan ya. Pertama, Yesus tidak mengajarkan dosa waris. Dosa waris diajarkan oleh Agustinus pada tahun 430 Masehi. Tidak ada ayat Bible yang secara spesifik berbicara tentang dosa asal kecuali Roma 5:12. Itu yang mengajarkan bukan Yesus tapi Paulus. Kemudian menurut Yesus tidak ada jaminan keselamatan bagi orang Kristen. Markus 9:49 bahwa orang Kristen akan dimasukkan ke dalam neraka, akan digarami dengan api. 1. Lukas 13:24, setiap orang Kristen sedikit yang masuk surga. Yang masuk surga hanyalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah, yang mengesahkan Allah dan menabikan Yesus. Matius 5:20 tidak dijawab. Bahwa apa kata Yesus, syarat menjadi masuk surga itu, Pak Bom, saya kasih tahu nih, karena Pak Bom tadi nggak pernah menjawab, saya kasih tahu. Teman-teman, syarat masuk surga itu yaitu masuk ke dalam agama yang lebih benar dari Yahudi. Itu ayatnya Lukas 6:40, Pak Bom. Ya, ini saya bacakan kepada Pak Bom. Jadi syarat inilah yang akan menyebabkan Pak Bom masuk surga. Talmid einenu gadol min hamoreh, seorang murid tidak akan lebih besar daripada gurunya. Abal, akan tetapi kolmi, siapapun sehuslam yang masuk Islam, limudo yeh kemorehu. Ini jawabannya. Syarat masuk surga itu adalah agamanya lebih benar dari agama Yahudi. Apa agama yang lebih benar dari Yahudi? Kolmi sehuslam, Islam. 1. Yang kedua, di dalam Kristen tidak ada jaminan keselamatan. Buktinya, bayi yang belum dibaptis dan belum percaya itu akan masuk neraka. Tapi kalau dalam Islam, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang lahir ke dunia dari agama apapun itu dalam keadaan fitrah Islam, auto sorga. Kalau dalam Kristen, bayi itu masuk neraka kalau dia meninggal belum dibaptis. Karena tradisi Protestan dibaptis itu usia dewasa. Tradisi Katolik dan Ortodok itu dibaptis itu setelah beberapa minggu, 1 bulan minimal, itu baru dibaptis. Ternyata nggak ada keselamatan. Yang ketiga, yang berikutnya, menurut Paulus di dalam 1 Korintus, mohon maaf kalau tidak salah, upah dosa adalah maut. Pak Bom, upah dosa adalah maut. Henok kenapa masuk surga? Dia belum mati. Kapan matinya? Kemudian Elia, kok dia nggak mati? Katanya upah dosa adalah maut. Ini artinya apa? Dari mulai Nabi Nuh sampai dengan Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan dosa waris. Dosa itu betul dipikul karena dosanya masing-masing.
Adapun hadis yang Pak Bom baca itu jelas bahwa orang Kristen dan orang Yahudi itu masuk neraka, ya, karena dosa-dosa mereka. Saya sudah baca di dalam pemahaman yang disampaikan oleh para alim ulama menurut Nawawi, Imam Nawawi dan lain sebagainya, sama dengan apa yang saya jabarkan. Jadi mudah-mudahan Pak Bom menerima hidayah Islam. Allahu yahdik. Pak Bom terima kasih. Jeder, sampai nggak ada yang dukung, dia kalah tuh. 1000 tambah 334. Ya udah, nggak apa-apa. Udah, saya penutup ya. Saya penutup ya, baru kita bubar. Sudah. Loh, tadi sudah menutup kalau dia sendiri tadi ngomong saya penutup, terus Anda menutup, loh sekarang kok menutup lagi. Tadi kan saya menjawab. Nandar. Anda tadi menutup. Terus silakan sekarang kamu yang nutup. Sekarang kok malah Anda mau nutup lagi. Boleh saya bicara enggak? Mau lanjut apa enggak debatnya? Dengar dulu, saya bicara dulu. Kasih kesempatan saya. Anda kan sudah nutup tadi. Kamu mau dibicara saya penutup ya. Sekarang malah loh, ini kan sudah selesai. Iya, saya kalau mau debat ayo tektokan. Saya bicara dulu. Tadi kan dari awal prolog tadi Pak Bolom sudah selesai. Sudah selesai. Kabur. Tektokan kalau mau. Tektokan. Tektokan coba. Kau nggak bisa bicara kan? Kau bisa bicara nggak? Tadi Anda sudah menyampaikan kepada saya. Iya, makanya. Saya mau bicara. Orang ini apa bicaranya? Mau tektokan atau gimana? Siap. Saya boleh bicara. Ini mau debat atau bagaimana? Kasih saya bicara dulu. Iya, makanya saya tanya. Ini diskusi atau apa? Bicara dalam rangka. Nandar. Saya bicara dulu, Nandar. Tadi kan Anda sudah menyampaikan ini closing, sekarang tinggal kamu closing. Nah, sekarang mau lanjut apa enggak? Nandar, saya bicara dulu, Nandar. Mau lanjut apa enggak? Saya tanya. Mau lanjut apa enggak? Saya bicara dulu, Nandar. Mau lanjut apa enggak? Mau lanjut apa enggak? Saya tanya. Mau lanjut apa enggak? Saya bicara dulu, saya lanjut. Saya bicara. Tapi jangan kabur. Setelah ada ngomong, saya jangan kabur Anda. Saya bicara dulu. Saya bicara dulu, Nandar. Dengar ya, Nandar ya. Silakan. Tadi kau yang mulai prolog. Terus habis itu saya. Tadi Anda yang menilai. Nandar. Tadi Anda yang ngomong. Dengar dulu, Nandar. Nandar. Tadi Anda yang ngomong, saya tutup. Sekarang tinggal kamu closing. Udah selesai. Kabur. Dia yang hancur. Ternyata tidak ada jaminan keselamatan. Tidak ada keselamatan di Islam. Kabur. Jangan kabur. Ayo lanjut. Ayo lanjut. Nandar. Malah nyanyi. Innalillahi. Mau lanjut apa enggak? Mau lanjut apa enggak? Nandar. Mau lanjut apa enggak? Tadi yang ngomong. Mau lanjut apa enggak? Mau lanjut apa enggak? Mau lanjut apa enggak? Kalau mau lanjut jangan begitu caranya. Saya mute nih ya. Mau lanjut apa enggak? Kalau mau lanjut ayo lanjutkan. Ini Anda tadi bilang dadah. Kabur. Dia yang bilang saya closing. Nanti setelah ini kamu closing. Sekarang kamu closing katanya. Loh, kok mau bicara lagi? Kalau mau bicara lagi ya lanjut atau enggak? Jeder, kabur. Saya sudah menyampaikan beberapa kali jaminan keselamatan, dia bilang belum. Dasar roten nih. Mataku biru. Roten kabur. Roten kabur.